hari ini kita membahas topik yang banyak ditanyakan mahasiswa. Bagaimana sih caranya menentukan populasi dan sampel pada riset eksperimen, terutama ya dalam bimbingan konseling. Penelitian bimbingan konseling itu punya karakter tertentu. Oleh sebab itu, cara kita melihat populasi dan juga mengambil sampelnya itu juga memiliki karakter berbeda. Itu sebabnya saya merasa perlu untuk menjelaskan lagi, karena berdasar pengalaman saya dalam membimbing skripsi mahasiswa S1 bimbingan konseling maupun S2 bimbingan konseling, ada beberapa catatan-catatan berkaitan dengan penulisan populasi dan sampel, khususnya bagi mereka yang menggunakan penelitian eksperimen. Kita coba lihat contohnya, ya. Jadi di contoh ini satu penelitian dengan judul penerapan teknik WDEP. Ya. Ini penerapan teknik WDEP untuk mengurangi perilaku konsumsi siswa di SMK Negeri 1 Bantaeng. Ya. Nah, apa yang ditulis ini sudah hasil penelitiannya. Ini laporan diuji. Ya pertama si mahasiswa itu mesti menulis istilah populasi, pengertian populasi. Sebenarnya pengertian tidak perlu lagi. Ya. Pengertian itu perlu dibaca sebagai referensi untuk paham apa sih populasi itu. Ya, dalam penelitian tidak perlu kita tulis. Ya, oleh sebab itu ini sebenarnya tidak perlu. Walaupun mungkin beberapa tempat perguruan tinggi mewajibkan itu, tapi di UNM, ya, khususnya di program studi kami, bimbingan konseling, hal ini tidak dianjurkan untuk ditulis. Ini hanya akan mempertebal proposal maupun usulan skripsi. Maka yang akan saya coba lihat ini adalah pada kota ini. Ya, inilah yang si peneliti ini mencoba menjelaskan populasinya. Ya. Nah, karena kita tadi corek, langsung saja sebetulnya ditulis ya. Populasi penelitian ini ialah, jadi gitu aja. Ya, siswa. Nah, setiap jurusan tidak perlu ada setiap jurusan. Ya. Siswa jurusan apa ini? Tidak jelas ya. Jadi ini SMK harusnya jelas. Tapi kalau semua jurusan tidak perlu ditulis. Langsung saja siswa SMK kelas 9, siswa kelas 9 SMK Negeri 1 Bantaeng yang teridentifikasi berlaku konsumtif. Jadi ini sudah lengkap dari sisi karakteristik, kecuali beberapa tadi ya. Setiap jurusan itu tidak perlu. Nah, kemudian berikut ada hal yang informasi apa? Ya, ini tidak jelas. Ya. Harusnya ditulis di sini adalah jumlah populasi. Ya, setelah kita menetapkan cakupan populasi yang akan kita teliti adalah berapa sih orang dalam populasi itu. Ya, nah, tapi boleh jadi misalnya karena ini membatasi teridentifikasi berperilaku konsumtif, berarti tidak semua siswa akan menjadi populasi, hanya mereka yang teridentifikasi berperilaku konsumtif. Nah, ada berapa banyak itu? Nah, untuk sampai ke situ, kita harus membuat kriteria dulu apa sih yang kita maksud berperilaku konsumtif, lalu kemudian kita mengedarkan instrumen, ya, skala untuk melihat dari populasi. Jadi semua siswa kelas berapa ini, kelas 11 ini diberikan skala untuk kemudian diketahui siapa di antara mereka yang memenuhi kategori populasi saya. Ya. Nah, karena itu informasi diperoleh ini tidak perlu. Harusnya ditulis adalah untuk berdasarkan hasil angket ya yang diberikan siswa, diperoleh jumlah siswa yang teridentifikasi berperilaku konsumtif sebanyak
Nah, itu harus ada sebanyak karena kita ingin tahu, ya. Ya. Jadi yang pertama itu dalam populasi, cakupan populasi kita. Nanti kita akan pelajari apa yang kita maksud cakupan populasi, baru ada berapa jumlahnya. Ya, kalau jumlah itu ada beberapa, misalnya untuk mendapatkan jumlah populasi kita berdasarkan dia mana, data dari mana kita mendapatkan. Apakah data dari catatan sekolah, kalau ada, kalau tidak ya maka data yang kita peroleh dari instrumen yang kita buat. Ya, jadi ada 3 hal yang harus diperjelas untuk dia cakupan populasi. Ya, nanti akan kita bahas ini. Lalu jumlahnya berapa yang masuk dalam cakupan itu, lalu cara mendapatkan. Berarti nanti jumlahnya berapa. Ya, karena dari jumlah inilah nanti kita akan menentukan berapa jumlah sampel. Ya. Nah, kemudian tulisan di sampelnya tertulis seperti ini juga diawali tidak perlu, ya. Jadi, tidak perlu ada menurut Sugiono sampel ialah Roski mengumumkan jumlah minimum sampel. Nah, ini jumlah minimum seharusnya bukan di sini, ya. Ya, harusnya ada, ya. Sampel itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan, ukurannya berapa dan cara ngambilnya. Ya. Jadi tiba-tiba saja ada pengertian lalu Roski mengungkapkan jumlah, ya. Ya, sebutkan saja karena penelitian itu menggunakan SPRM, maka berdasarkan acuan dari Roski, penelitian apa itu jumlah minimum sampel adalah 10 sampai 20. Ya, baru kita kemudian menulis. Jadi ini yang penting, ya. Setelah itu baru kita bicara tentang teknik, ya, teknik yang kita gunakan untuk mendapatkan. Ya, tapi ini kan belum ditentukan, langsung tiba-tiba 45. Ya, kenapa 45? Padahal kriterianya bisa 10 sampai 20 subjek. Apa yang pertimbangannya? Nah, di sini yang menjadi masalah sebetulnya adalah karena peneliti ini menggunakan eksperimen yang nanti akan menerapkan satu teknik bimbingan kelompok, ya, konseling kelompok, tapi kemudian tidak memperhatikan kriteria lain dalam ukuran penelitian BK, yaitu group size. Ya, jadi harusnya ini, ya. Jadi sample size menurut metodologi penelitian dan group size untuk melihat efektivitas kelompok. Group size itu adalah berapa banyak orang yang bisa diintervensi dalam satu kali pertemuan. Nah, itu nanti harus dipikirkan kombinasi dari nilai yang baru kita buat untuk ngambil lagi bagaimana cara ngambil, ya, sampel dari populasi. Nah, ini contoh, ya, beberapa catatan dari salah satu proposal atau laporan, yang kalau tidak salah laporan penelitian dari seorang mahasiswa saya di S1, ya. Oke, baik. Sekarang kita menjelaskan sebenarnya harusnya bagaimana, ya, populasi dan sampel itu. Ya, kita memahami dulu bahwa populasi itu adalah cakupan sasaran penelitian kita, ya. Sementara sampel itu adalah representasi dari populasi. Jadi dia wakil dari populasi. Di sanalah kita mendapatkan data untuk dianalisis dan kesimpulannya nanti kita referensi ke populasi. Saya kira ini pengertian umum saja. Bisa saya jelaskan. Sama lagi, ya, representasi populasi. Ya. Nah, ini kita harus membatasi. Populasi itu ada 2 hal yang harus dibatasi. Cakupan wilayahnya dan cakupan karakteristiknya. Ya, jadi cakupan wilayah itu misalnya SMA. Wilayahnya apakah seluruh siswa di SMA? Ya, tadi dalam contoh itu siswa kelas 11, berarti cakupannya. Nah, apakah semua kelas 11 itu ada populasinya? Itu tergantung. Dalam BK itu harus masih diperhatikan, ya, karena nanti ada kriteria yang harus diperhatikan untuk populasi layanan BK. Tergantung nanti teknik intervensi apa yang digunakan. Ya. Lalu cakupan karakteristik tadi sudah disebutkan. Ya, populasinya adalah mereka yang teridentifikasi apa tadi, ya, kata sering bolos atau apa tadi, ya, contohnya. Itulah populasi. Jadi 2 hal ini harus kita ada dalam populasi kita, ya.
baru itu kita bisa menyebut bahwa mahasiswanya sudah menuliskan dengan baik batasan populasinya. Kenapa perlu dibatasi ini? Karena dia adalah tempat kita menggeneralisasi. Generalisasi kita itu hanya berlaku pada mereka yang ada dalam kriteria cakupan geografis, wilayah maupun cakupan karakteristik. Kalau kita mengkonseling sekelompok orang, ya tidak bisa diberlakukan pada mereka yang tidak memenuhi kriteria di konseling, misalnya ya. Itu sebabnya perlu karakteristik ini. Memang ada juga beberapa mahasiswa yang tidak memperhatikan karakteristik, nanti di sampel baru menyebutkan karakteristik, yaitu mengambil secara purposif. Apakah ini salah? Ya, ini juga satu pilihan yang bisa dilakukan. Hanya menjadi keliru ketika nanti dalam analisis data akan menggunakan analisis statistik inferensial, khususnya parametrik. Karena parametrik itu mensyaratkan data-data yang dianalisis harus berasal dari sampel yang dipilih secara random. Ya, kita tidak bisa generalisasi kalau tidak dipilih secara random. Ya, kalau proposif itu tidak bisa digeneralisasi ke populasinya. Karena tidak semua orang yang dalam populasi memiliki karakteristik yang kita pilih dalam proposif. Oleh sebab itu, saya lebih menyarankan itu untuk membatasi karakteristik di populasi, ketimbang karakteristik itu nanti ditentukan di sampling. Ya, oke ya, jadi sampai di sini. Nah, kemudian, ini kita harus memahami dulu konteks pelayanan BK sebagai sasaran intervensi. Jadi ini hanya berlaku untuk penelitian-penelitian eksperimen. Ya. Nah, di BK itu ada fungsi developmental, ada fungsi korektif. Jadi layanan-layanan diperuntukkan untuk semua siswa disebut development. Artinya semua siswa dalam satu sekolah itu berhak mendapatkan layanan itu. Dan layanan itu, bentuk layanan itu ditulis misalnya layanan informasi perguruan tinggi. Populasinya bisa seluruh siswa, kita bisa membatasi, tapi apakah akan diberikan kepada semua siswa? Biasanya kalau layanan informasi perguruan tinggi diberikan di kelas 3 atau kelas 2, kelas 3. Berarti kan kita akan membatasi itu hanya pada kelasnya saja. Tidak perlu yang mau lanjut, tidak perlu ya. Karena kita asumsikan mereka perlu pemahaman perguruan tinggi sebelum dia memutuskan mau lanjut atau tidak. Tapi ada bentuk layanan intervensi dalam bimbingan konseling itu yang bersifat korektif, tidak untuk semua siswa, hanya siswa tertentu. Nah, ini seperti konseling. Bimbingan kelompok juga mungkin untuk semua, tapi konseling individual, konseling kelompok itu tidak semua. Oleh sebab itu, populasi yang akan kita layani melalui konseling kelompok itu adalah populasi dengan karakteristik tertentu saja. Kita jangan mengkonseling mereka yang tidak masuk dalam kriteria perlu dikonseling. Ya, karena konseling itu membutuhkan proses panjang. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ada dua ya. Kita yang akan kita referensikan itu masuk ke wilayah korektif atau masuk ke wilayah developmental. Ya. Oleh sebab itu, kita bisa membuat populasi layak itu dalam tiga kriteria itu layanan untuk semua siswa. Artinya semua siswa butuh misalnya informasi cara belajar efektif. Mungkin semua siswa perlu. Itu kita tidak perlu membatasi level pengambilan populasinya, langsung saja kita menyebut misalnya populasi penelitian saja siswa SMA 1 Kota Parepare, titik. Ya, artinya semua siswa. Berapa sampelnya nanti itu persoalan kedua. Persoalan pertama dulu saya membatasi populasi semua siswa. Banyak sekali, bukan banyak yang penting, tapi cara ngambil sampelnya itu yang menentukan ya, apakah representatif apa atau tidak. Nah, kemudian klasikal, ya ada beberapa intervensi yang hanya fokus ke kelas tertentu, ya misalnya penjurusan tentu di kelas 1 ya. Kemudian tadi informasi perguruan tinggi, bimbingan karir biasanya kelas-kelas akhir karena dia sudah membutuhkan itu. Karena itu kalau layanannya diberikan ke situ maka ini juga harus jelas ya penetapan ini. Kalau layanannya bersifat klasikal ya tentu kita akan memberikan
kita akan membatasi populasi berdasarkan kelas yang secara konseptual itulah yang memang akan dilayani. Ya, karena kita tidak akan membuat generalisasi kepada kelas-kelas lain yang tidak membutuhkan itu. Kemudian, nah ketika kita mengintervensi yang lebih spesifik, ya pada komunitas lebih kecil, misalnya tadi konseling, maka kita bisa memasukkan level 3. Ya, disinilah karakteristik itu menjadi dibatasi. Ya, jadi misalnya sifat apa ini terkait dengan akan kita kaji. Ya. Misalnya siswa kelas 12 SMA 1 Parepare yang teridentifikasi sering bolos belajar. Nah, itu populasinya yang sering bolos belajar, karena intervensi hanya kita akan berikan kepada mereka yang sering bolos. Ya titik. Ya, banyak juga mahasiswa yang menulis yang berjumlah. Yang berjumlah itu bukan populasi. Ya, tapi jumlah populasi harus ada titik ketika kita mengatakan yang teridentifikasi titik. Nah, pertanyaan berikut itu baru berapakah jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya nanti itu ditentukan dengan kalau sudah ada datanya berdasarkan data-data yang ada di guru BK. Kalau sudah guru BK-nya misalnya punya catatan, tapi kalau belum ada catatannya, ya kita harus menyediakan satu instrumen tertentu, skala tertentu, untuk kita kasih ke populasi besarnya, misalnya kelas 12 saja itu. Lalu kemudian nanti di sana kita akan menemukan berapa banyak dari siswa-siswa yang teridentifikasi sering bolos. Nah, itulah nanti akan menjadi penentu kita mengambil sampel. Ya. Oke, saya kira sampai di sini berkaitan dengan populasi. Nah, kita lanjutkan sekarang sampel, pembicaraan mengenai sampel. Kita bicara sampel itu ada dua hal, ukuran sampel dan cara ngambil sampel. Ya. Jadi ukuran sampel ini harus ditentukan menurut kriteria, karena ukuran ini penting kita jadikan penting kita memiliki dasar untuk menentukan berapa banyak si sampel yang perlu saya perlukan berdasarkan ketentuan yang ditulis para ahli. Ya kita mau ikut saja. Ya, yang penting ada ahli yang menjadi dasar kita, ya itulah sudah. Nah, sampel saya berapa. Lalu setelah tahu berapa jumlahnya, baru kita kemudian menentukan caranya ngambil. Jadi misalnya populasi saya 100, saya butuh 50, ya saya akan mengambil 50 berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu misalnya, lalu kemudian di mana ngambil 50 dari 100 atau 20 untuk intervensi misalnya, di mana ngambil 20 dari 100 itu pembicara tentang cara ngambil sampel. Ya, jadi dua hal ini harus ada dalam dalam tulisan-tulisan usulan proposal maupun dalam laporan penelitian. Ya. Nah, terkait dengan ukuran sampel dalam riset BK, khususnya khususnya eksperimen ya, ini spesifik. Kalau kita mau mengintervensi dengan menggunakan intervensi BK, ya, termasuk juga psikologi saya kira ya, intervensi psikologi, maka ada ketentuan-ketentuan dalam referensi konseling kelompok berkaitan dengan jumlah orang yang boleh diintervensi dalam satu kelompok, ya dalam satu kali. Itulah nanti akan pertimbangan kelompok ada berapa kali. Jadi yang pertama memang kita berdasarkan buku metodologi berapa jumlah sampel size, ya. Jadi di situ ditentukan tadi itu kan harus menentukan Roscoe, ya. Dalam penelitian ini harusnya gitu ya, dalam penelitian ini jumlah sampel didasarkan pada pendapat, ya, jumlah sampel didasarkan pada pendapatnya Roscoe yang menyatakan ini. Di samping itu, karena saya juga menggunakan penelitian ini juga akan mengintervensi dengan menggunakan layanan konseling kelompok, maka pertimbangan mengenai ukuran kelompok juga menjadi perhatian. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan patokan dari siapa? Tentu dari buku-buku konseling kelompok. Ya, memang ini harus dipikirkan karena jumlah sampel minimal itu makin banyak makin representatif. Sampel itu makin mendekati jumlah populasi itu makin terwakili, ya, karena hampir pasti akan terwakili kalau dia mendekati populasi. Tapi makin banyak populasi itu bertentangan dengan
group size biasanya, terutama kalau intervensinya hanya satu kali dalam kelompok. Ya, kalau misalnya peneliti hanya memilih intervensi itu dalam sekali intervensi, ya tentu saja menjadi problem, kecuali misalnya dipecah. Ada dua intervensi, dua kali melakukan intervensi, karena misalnya dibutuhkan 30, sementara kriteria kelompok hanya maksimal 15, berarti harus dua kali. Ya, tapi apakah harus begitu? Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana pendapat ahli. Nanti penelitilah yang mengkombinasi ini untuk menentukan sendiri, ya. Menetapkan, jadi peneliti akan menetapkan pertimbangan sampel size dan group size dalam penelitiannya. Nah, di situ nanti Anda tulis saja berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar berapa, ya, 20, 30 atau berapa, ya. Tapi kita menetapkan itu dengan berdasarkan dulu, dasarnya dulu baru menetapkan. Jangan jumlahnya baru berpikir apa dasarnya, ya. Jadi apa dasarnya, lalu berdasarkan kriteria yang ada, lalu kita menemukan sekian banyak. Nah, oke. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan, baru kita bicara bagaimana menentukan ukuran sampelnya. Ada banyak kriteria, ada dua hal tadi, ya, dalam eksperimen BK, kriteria untuk sampel size dan kriteria untuk group size, ya. Jadi kategori sampel juga sebetulnya ada dua, ya. Kalau untuk penelitian survei post facto itu biasanya menggunakan prinsip sampel besar. Jadi tidak sama. Kemudian sementara untuk penelitian riset eksploratori dan riset eksperimen, uji coba, biasanya itu masuk dalam small sample. Apa sih bedanya? Kalau sampel besar itu memang yang diteliti adalah orangnya. Sementara kalau dalam eksperimen yang diteliti itu sebetulnya adalah sesuatu intervensinya hanya ada pada orang. Ya, karena itu memang ada ketentuan dalam buku-buku mengenai ini. Nah, kalau kita bicara mengenai eksperimen, kita bicara pada kriteria small sample. Ya, tapi saya akan menunjukkan juga sedikit, ya, menjelaskan mengenai sampel besar ini. Ya. Nah, misalnya, ya ini kalau sampel besar Anda bisa menggunakan formula Jacob, ya, pakai rumus seperti ini. Ya, saya ini hanya menunjukkan saja bahwa kalau penelitian seperti korelasional, penelitian survei, kita akan menggunakan begini. Tidak bisa dipakai untuk penelitian eksperimen. Karena kalau kita eksperimen sampai 200 orang, ya akan terjadi kesulitan, ya. Kemudian ada rumus Slovin, pakai rumus juga. Tapi ada yang bagus ini, ya, kita menggunakan tabel Morgan. Langsung saja sampelnya, populasinya berapa, sampelnya ada di kanan. Ini langsung saja kita ngambil. Nah, ada beberapa buku yang menggunakan kriteria persentase. Saya sih sebetulnya tidak terlalu menganjurkan itu karena kadang-kadang kan membingungkan. Nah, misalnya disebutkan untuk populasi di 100 ke bawah diambil semua, misalnya, ya. Nanti populasi ke atas baru, tapi banyak mahasiswa kan populasi 99 masih pakai 15%. Itu kan tidak berlaku 15%. Cuma dalam buku seringkali tidak disampaikan seperti itu, bahwa ketentuan 15% itu berlaku untuk jumlah berapa populasi. Nah, kalau populasinya 20 saja lalu ngambil, gimana caranya kalau menggunakan kriteria itu, ya. Nah, itu makanya kalau di sini, ya, kalau 10 ya 10 ambil semua, ya, kalau pakai tabel Morgan. Tapi oke lah, ini Anda bisa baca di buku-buku statistika, ya. Nah, sekarang kita bicara sampel kecil. Nah, kalau kita menggunakan pendapatnya Isaac, ya, ini dalam riset eksploratori dan pilot study, ya, ukuran sampel 10-30 itu dianggap cukup memadai. Nah, ini saja pakai kalau, ya, misalnya dalam penelitian eksperimen bisa dipakai juga penelitian pengembangan untuk uji lapangan kecil, ya.
lapangan terbatas itu bisa pakai syarat-syarat yang dikemukakan ISAK. Artinya kita sudah selamat karena sudah ada ahli, ya sudah ada ahli yang memberikan pendapat, ya. Nah, ada juga dari Gay dan Deal, ya ini juga bisa dipakai. Eksperimen itu 30. Nah, cuma memang ini kalau Anda pakai ini maka ketentuannya 30 subjek per kelompok. Jadi kalau ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, berarti kelompok eksperimennya 30, kelompok kontrolnya 30. Ya, ini juga bisa dipakai kalau Anda mau ambil ini ketentuan ini sebetulnya cukup kuat ya untuk menjadi dasar. Ya. Nah, kemudian ini yang banyak juga dipakai Ruski ya seperti tadi ya. Ya, sebenarnya ini dalam bukunya bilang begini. Ya, dalam penelitian eksperimen yang dikontrol secara ketat itu harus kontrol ketat. Jadi tanpa kontrol ketat itu tidak berlaku. Ya riset penelitian-penelitian itu dianggap berhasil kalau dilakukan pada sampel sebesar 10 sampai 20. Nah, ini bisa dipakai ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan sampel eksperimen. Kemudian nah, bagaimana menentukan group size? Ya, kenapa group size diperlukan? Kenapa? Karena kalau intervensi bimbingan konseling, banyaknya kelompok itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan efektivitas intervensi. Nah, ini kaitannya dengan apa lagi namanya? Ini berkaitan dengan validitas internal dari eksperimen-eksperimen kita. Seberapa meyakinkan intervensi itu berjalan. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai angka-angka ya, bicara juga apakah memang yang mempengaruhi dilaksanakan dengan baik. Ya, maka ketentuan ukuran sampel itu bisa kita mengacu pada beberapa ahli. Ya, ini saya berikan saja petikan beberapa. Nah, itu sangat terkait dengan tujuan-tujuan kita. Jadi misalnya Glading mengatakan ya 8-12. Kalau GASDA untuk orang dewasa 10-14. Ya, kemudian ada juga 7-8, itu sesuai dengan tujuannya. Kemudian GASDA juga untuk anggota untuk anak-anak itu dia batasi 5 hingga 7. Ya, tergantung populasinya. Ya, tergantung populasinya masuk kategori apa. Nah, bagaimana misalnya kalau tadi kita menggunakan patokan sampel size itu 30, sementara di sini hanya 12. Ya. Nah, kalau itu yang tetap mau dipakai boleh. Itu artinya kita tetap mengambil 30, tapi jangan 30 orang kita intervensi dengan konseling karena itu tidak efektif. Kecuali klasikal, kasalikal boleh satu kelas. Tapi kalau kelompok itu maksimal, ya misalnya di sini 14 ya. Nah, ya ada beberapa buku yang mengatakan 15. Oke lah bisa kita pakai itu. Artinya kelompok eksperimen kita 14. Jadi ini berlaku untuk eksperimennya ya. Karena kelompok kontrolnya nanti, ya itu juga jumlahnya sama, tapi tidak diintervensi dengan konseling kelompok ya. Ya karena kita nanti akan bandingkan apakah efek itu betul-betul ada pada mereka yang diintervensi atau tidak ya. Nah seperti itu saya kira ya yang bisa kita lakukan, yang bisa Anda putuskan misalnya. Tapi kalau tidak mau repot, ngambil saja dari Roscoe itu tadi 10-12 ya, berarti kita sudah ngambil Glading bisa, GASDA bisa ya, untuk kategori orang dewasa ya. Kita sudah bisa intervensi dengan itu ya, mengacu pada ketentuan-ketentuan. Artinya kita berkombinasi. Ya cuma tadi syaratnya kalau harus kita adalah kontrol. Ya, jadi kita tidak menggunakan kelompok kontrol. Ya. Dan kontrol terhadap proses juga harus dilakukan. Nah, kalau kita sudah menentukan ukuran sampel dengan berbagai pertimbangan tadi, nah selanjutnya kita akan bicara tentang cara ngambil sampel. Nanti saya lihat ya kalau ada kesempatan saya akan membuatkan juga video untuk memberi penjelasan dari perspektif saya gimana sih cara ngambil sampel untuk penelitian kuantitatif. Saya kira seperti itu, saudara, penjelasan saya terkait dengan isu kita berkaitan dengan sampel
populasi dan sampling dalam penelitian bimbingan konseling, khususnya pula yang menggunakan desain eksperimen.